semuanya, aku mau ngasih tahu tentang reorientasi pembelajaran dalam konteks tantangan profesional komunikasi yang ada di era masyarakat 5. Dan apa sih itu masyarakat 5? Masyarakat 5 itu adalah masyarakat yang berpusat pada manusia dan yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi. Oke, dalam masyarakat 5, kecerdasan manusia digabungkan dengan kecerdasan artifisial yang akan membuat manusia semakin efektif. Dan apa sih kecerdasan manusia itu? Kecerdasan manusia itu belum bisa digantikan oleh mesin maupun robot. Selanjutnya adalah sukses dan tidaknya anak di masyarakat 5 ditentukan dengan apa sih? Ditentukan dengan keterampilan dan kecakapan. Yang terakhir adalah kita perlu literasi baru untuk menghadapi era revolusi industri. Dan apa sih kemampuan yang harus kita miliki? Yaitu yang pertama, kita harus mempunyai literasi data, literasi teknologi, dan literasi masyarakat. Oke, yang selanjutnya adalah aku mau ngasih tahu tentang Nah, ini aku udah nonton ini video, ini bagus banget. Dan buat kalian yang nanya-nanya gimana sih caranya untuk kita bisa fokus dan berkonsentrasi. Oke, pendapat aku adalah tentang video ini. Kalau aku menonton video tadi itu adalah sebenarnya otak manusia itu tidak bisa bekerja dan melakukan suatu pekerjaan dalam satu waktu. Karena misalnya kita mau melakukan pekerjaan yang A dan kita beralih ke pekerjaan yang B, itu nggak bisa bikin kita jadi fokus dan juga berkonsentrasi. Jadi bagaimana sih caranya agar kita bisa fokus dan berkonsentrasi? Caranya itu adalah kita memilih satu tugas dan pekerjaan yang benar-benar kita fokuskan gitu. Dan setelah itu, yang nggak kalah pentingnya itu adalah lingkungan. Lingkungan ketika kita sedang belajar itu harus terasa nyaman, tentram gitu, agar bisa menciptakan dan membangun fokus dan konsentrasi kita. Coba bayangin kalau misalnya kita belajar di tempat kolam berenang. Pasti tujuan pemikiran kita tuh ya berenang, bukan belajar gitu kan. Terus ada lagi yang mikir belajar di mall atau di mana gitu. Ya mikirnya pasti belanja, jalan-jalan gitu kan, bukannya belajar. Jadi kita harus memilih tempat yang buat fokus kita jangan teralihkan gitu loh. Tapi sebenarnya balik lagi sih sama diri orang itu masing-masing. Dan ada orang yang bisanya belajarnya di tempat yang rame, seperti misalnya dia suka di coffee shop, mungkin dia lebih suka di tempat seperti itu belajarnya. Dan ada juga orang yang belajarnya harus di tempat yang gak ada orangnya sama sekali, jadi dia bisa konsentrasi. Jadi intinya ketika kita sudah melakukan satu pekerjaan, kita harus meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Misalnya kebiasaan kita nih, pasti kita kalau misalnya mau melakukan suatu pekerjaan, kita scroll dulu nih Instagram, TikTok, lakukan kesenangan gitu dan melupakan pekerjaan yang harusnya kita kerjakan. Buat teman-teman semuanya yang merasa susah fokus dan susah berkonsentrasi, coba deh kalian itu tidurnya tepat waktu, terus baru dasar itu tidurnya yang teratur, makan makanan yang sehat, dan juga berolahraga. Jika kita melakukan semuanya, pasti kita membutuhkan waktu. Tapi tenang aja, kalau misalnya kita konsisten melakukannya, kita pasti akan membentuk pola dan mempermudah kita agar kita bisa berkonsentrasi dan juga fokus. Itu aja pendapat dari aku. Terima kasih, bye-bye.